Selebtubers, kasus dugaan peredaran narkotika di lapas yang melibatkan Amar Zoni semakin bergulir alot di meja hijau. Fakta baru pun terungkap dalam sidang lanjutan kasus ini. Amar disebut sempat minta dibawakan plastik klip kepada dokter Camelia kekasihnya. Hal ini terungkap setelah jaksa membacakan bukti chat antara Amar dan Camelia yang membahas soal titipan plastik klip yang ditemukan penyidik di ponsel Amar. Dalam persidangan yang berlangsung pada hari Kamis pekan lalu, Amar menegaskan plastik klip tersebut bukan miliknya dan merupakan titipan pihak lain, serta belum pernah terkirim ke rutan. Sementara jaksa menyoroti isi chat yang dinilai mengindikasikan adanya upaya pengiriman barang, pernyataan itu pun langsung dibantah Amar di hadapan majelis hakim. Tadi dokter Camelia disebut. Gimana tadi nama dokter Camelia dibawa-bawa? Iya, langsung sama pengacara saya aja. Akan menjadi saksi nggak Bang Amar? Akan menjadi saksi Camelia? Kedepannya akan menjadi saksi? Iya, harus dijelaskan kan gitu semuanya. Jadi minggu depan jadi saksi ya? Iya, begitu. Sekarang kita lihat tunggu kebenarannya. Tadi kami sudah meminta tolong untuk dihadirkan CCTV karena penindasan, penyiksaan dan segala macam ini kan ada di CCTV. Kalau kita bicara tadi menyangkal saya mengatakan seperti ini, pihak saksi sebagai polisi juga mengatakan seperti itu, gitu kan, saling membantah, ya dibuktikan di CCTV. Makanya jadi harus ada CCTV. Cuman dari JPU tidak mau mengeluarkan, kan gitu. Kecewa Mas? Ya? Kecewa. Enggak, kita masih belum tahu karena kan pada dasarnya kan pasti dari hakim nanti yang akan menentukan gitu kan yang mana yang benar yang salah. Kita bisa mencari kebenarannya di sini. Tapi ketika tadi mendengar kalau dari saksi sendiri gimana responnya Amar? Artinya banyak bantahan yang di. Ya pasti tentulah karena dia membawa nama institusi pasti dia nggak akan berani seenaknya dan dia berani untuk menggadekan nama dengan bahasa nama Allah gitu loh. Berani untuk bersumpah di situ dan mengakui kalau tidak ada. Makanya satu-satunya kunci di sini adalah CCTV. CCTV ini pembuktian bagaimana kami disiksa, bagaimana kami diintimidasi di sini gitu loh. Dan BAP itu tidak sah. Begitu aja. Terima kasih ya teman-teman media semuanya. Tolong doanya ya. Sisanya silakan kuasa hukum saya. Lebih sifatnya konfrontasi dong. Penyidik mempertahankan apa yang dibuat. Tapi kan ya terdakwa mempertahankan juga apa yang dia akui pada persidangan. Nanti itu kan hakim yang menilai. Kan gitu. Kita kan sudah bisa kan media udah menengok bagaimana kita persepsi kita dulu tentang penggeledahan juga, tentang penyitaan. Ya, banyaklah yang terungkap ya tentang penyidikan, dikatakan itu di rutan Salemba, ya kan? Dan apa di Polsek Cempaka Putih, ya faktanya kan di BAP, ya itu kan dibikin di Polsek Cempaka Putih. Ya berarti kan, ya kalau BAP yang tidak sesuai tempat pemeriksaannya dengan yang ada di BAP kan berarti cacat hukum juga BAP-nya. Nah, ya kan kalau seandainya kan kalau BAP orang kan pasti tempatnya dulu, ya kan? Nah tempatnya berbeda. Kemudian lucu juga kan, seorang pengacara tidak mendampingi, tidak ada kuasa, kemudian tidak didampingi, terus bertanda berarti kan seolah-olah pengacara ini melegalkannya pekerjaan yang tidak benar kan gitu. Nah ini baru kejadian nih, saya 25 tahun jadi pengacara, baru ada pengacara yang tidak mendampingi orang tapi bisa menandatangani BAP, ikut mengetahui di situ. Nah ini media bisa nilai. Ya kalau menurut saya itu BAP ya cacat hukum. Kenapa? Ya BAP orang dia bukan PH-nya ikut bertangan. Dia nggak hadir lagi, lucu kan? Nggak ada orang di situ pada waktu mereka di BAP dan tidak juga diperlihatkan, maksudnya diperkenalkan PH-nya ini udah fatal. Ya silakanlah nanti ya publik dia menilai. Kemudian juga apakah tetap ya majelis akan menerima BAP yang cacat hukum ini, ya nanti kita silakan majelis kan pasti tahu lah kan, karena keputusan perkara ini kan berdasarkan hukum, ya kan. Nah di hukum udah jelas di KUHP mengatakan kalau BAP yang dibuat tidak didampingi upacara yang ancam hukum dan 5 tahun kan batal dengan hukum. Ada jurisprudensinya juga dan ada keputusan MK juga
Oke? Saksi bilang Bang, nggak ada pemeriksaan, nggak ada apa penyiksaan dan penyetruman itu gimana nanti Bang? Ya, nggak mungkin lah. Ini kan udah aku bilang. Namanya biasa dalam pemberontakan pasti saling tidak mengakui, itu udah pasti. Ya kan Amar tetap dengan dan kawan-kawan tetap dengan pengakuan dia yang waktu persidangan semalam ya. Polisi kan tetap juga dengan apa? Itu udah biasa dalam pemberontakan. Ya salah lucu kan ini dokumen untuk nasib orang, masa kalau salah ketik. Nah disinilah nampak tidak keprofesionalan penyidik dalam melakukan BAP ini, dan ada kesan juga kita tengok kenapa kasus itu sampai sekian bulan baru nyampe. Ini kan ada semacam kesan ya, indikasinya ya ada indikasi yang menurut saya yang terungkap oleh para terdakwa. Settingan gitu. Ya saya mengatakan, mungkin media yang mengatakan itu. Bang, dengan kata lain tim penyidik bisa dikatakan berbohong atau gimana Bang? Hah? Dengan kata lain tim penyidik saksi penyidik hari ini dikatakan berbohong atau gimana menurut Abang? Oh, saya tidak mengatakan berbohong, itu Ya. kan komprotir. Saksi frontir itu biasa begitu. Saat dikonfirmasi, Dr. Camelia menyatakan tidak mengetahui maksud plastik klip yang dimaksud dalam chat. Ia mengaku selama ini hanya pernah mengirim obat untuk Amar sesuai pengawasan dokter psikiater. Sehingga keterlibatannya dalam perkara ini masih perlu pembuktian lebih lanjut sesuai proses hukum. Yang perlu, yang masih karena ada zat itu yang mempengaruhi fungsi saraf otaknya, jadi masih ada keinginan untuk memakainya. Nah dokter ini kan sudah tahu itu karena dokter, jadi tahu persis supaya bisa ada penenang, karena kasusnya Amar ini kan terus berlanjut dengan yang kasus 2, kemudian 3 sampai yang keempat ini. Itu secara manusiawi itu pasti akan ada stres, ya kan? Ada kekecewaan. Nah, dokter ini memberikan suatu obat untuk penenang, dan itu diperlukan dan sudah konsultasi dengan psikiater yang sebelumnya. Karena di rutan itu tidak ada rehabilitasi, di rutan tidak ada pengobatan ataupun pemulihan buat penyalahguna narkotika, sehingga diperlukanlah dari luar, gitu kan? Nah, dokter karena beliau itu adalah dokter dan sudah izin dengan ahlinya, maka memberikanlah obat itu untuk Amar gitu misalnya untuk digunakan supaya dia itu ya tenang. Kan tahu sendiri semua bagaimana masalah Amar itu kan, terus bertubi terus gitu sampai sekarang. Kita langsung masak. Dokter di dalam iya, dia sakunya nggak yang seperti kayak DP balon ya, terus panas dingin, terus dia lebih marah-marah kalau nggak pakai itu. Jadi makanya kenapa dikasih obat penenang, karena dan itu ingat ya, itu udah konsul dengan dokter psikiater secara online. Oke. Jadi itu sudah, saya juga pernah minta izin sama kepala KPR kalau nggak salah, petugas lah pokoknya salah satunya. Dan ya selama itu baik buat Amar karena di sini tidak disediakan, tidak ada rehab ya oke, gitu. Tapi kalau masalah yang tadi apa sih? Plastik itu? Plastik kan, kalau plastik saya nggak tahu. Dok, sama yang katanya jual obatnya dok untuk dapat keuntungan tadi yang dicat. Nah itu ada chatnya berikutnya, dan tunggu besok di sidang berikutnya. Meski namanya muncul dalam persidangan, belum ada kepastian resmi apakah Dr. Camelia akan diajukan sebagai saksi. Sementara Amar Zoni masih berstatus terdakwa dalam kasus ini, masih tetap punya peluang hukum yang terbuka dan akan ditentukan oleh sidang pembuktian serta putusan hakim sesuai asas praduga tak bersalah. Lantas, berapa persen peluang kebebasan Amar untuk bisa bebas dan menikah dengan sang kekasih? Yuk kita ikutin terus update beritanya hanya di Selebtube TV.